Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kesian di Kiascom Channel. Hari ini saya ingin mengagetkan teman-teman. Kayak gitu nih bro. Jadi harus kaget dulu sebelum nonton, wajib kaget. Karena laptop ini pasti akan bikin jantungnya teman-teman buset ngeri ciamisoro ini. Beneran bro. Karena laptop ini dinobatkan, ini saya nobatkan sendiri nih bro. Laptop terkencang, tertipis di muka bumi. Ngeri nggak bro? Kalau kenceng identiknya apa? Tebal. Ya kan, PC pakai RTX 5090 nggak mungkin pakai mini ITX. Laptop pakai 5090 pasti tebal segini bro. Kalau ini tipis 5090 itu VRAM-nya 32 GB. Kalau ini ada dua varian. Yang varian pertama yang saya pegang ini 48 GB VRAM. Ngawari 48 GB VRAM, dan yang kedua itu kalau nggak salah 80 GB-an. Nah, buset, ini benar-benar terobosan terbaru bro. Dan hanya ada satu tipe saja dimiliki sama laptop ini. Sudah tipis, terkencang di dunia, desainnya nggak nyacat. Nggak mungkin kamu nggak suka. Ini adalah Asus Flow Z13. Cakep ya, bodinya ya, kayak futuristik gitu loh. Ini beratnya 1,2 kilo, gak sampai 1,5 kilo. Bodinya ini full metal bro. Kalau untuk lubang-lubang pembuangan panasnya ini didesain kayak unik ya. Jadi nggak monoton, kayak ada angka, ada garis-garisnya. Di sini ada webcam. Webcamnya yang pertama ini di 13 megapiksel, sudah infrared. Ada logo-logo, di sini ada desain kayak cyberpunk. Di sini ada kaca. Dan ini keluar RGB, kamu bisa atur melalui software Armor Grid. Fungsinya itu bahwa Asus ini menunjukkan bahwa hardwareku itu kelas tier 1. Kamu bisa intip di sini. Nah, gitu loh, bro. Terus di sini ada logo Illuminati, Asus ROG sama tulisan ROG. Fungsinya kalau ditarik seperti gini, nah, jadi dudukan. Jadi dudukan ini tuh pertama kali didesain sama Microsoft Surface, terus ditiru sama banyak brand. Dari metal juga, engselnya seperti ini. Terus bagian sininya nggak polos untuk menjelaskan port-port yang ada di samping. Jadi port-port di samping ini dijelaskan melalui gambar yang ada di sini bro. Nah ini, M.2 SATA, tipe C, dan lain-lain bro. Ciamik ya? Mantep coy. Bagian belakangnya ada dua lubang pembuangan panas, ada tulisan Republic of Gamer. Wih. Kalau untuk port sampingnya, di sini ada dual tipe C, sudah USB 4.0, 40 GB per second, sudah PD3, ada HDMI out, ada chargernya ini seperti gini. Jadi kamu dikasih dua charger bro. Yang pertama model seperti ini di 200 watt. Nah, colokannya bukan tipe C, jadi khusus colokan dari Asus. Terus yang kedua model seperti ini 100 watt, ini tipe C. Nah, nancepnya ke port Thunderbolt tadi nih bro, agak susah ini. Ups, nah ini kayak gini, nancepnya ke sini boleh, atau yang bawahnya ini juga boleh bro. Kamu bisa juga pasang VGA eksternal kalau merasa ini kurang kuat. Tapi menurut saya nggak perlu lah. Kamu bisa pasang Wacom Cintiq atau alat-alat yang lain lah. Terus di sini ada micro SD ada. Kalau untuk yang sampingnya, di sini ada tombol power untuk menyalakan laptop, ada volume plus down, di sini ada control center, kalau dipencet jadi shortcut, USB tipe A 3.2, ada audio jack. Kalau untuk bagian sininya itu dari karet ya, ada strip 2, artinya versi yang kedua, ada Fortus Who Dare, tulisannya nggak kelihatan. Ini juga sebagai tatakan biar nggak langsung ke bodinya ya. Terus fungsinya ini, kalau dibuka, nah ini magnet bro ya, nempel ke sini magnet, nah ini, tuh magnet. Loh, ini menjadi keyboard. Nah, seperti gini bro. Ini bisa kamu rendahin lagi sampai segini paling rendahnya. Kalau paling tinggi ya bebas, sampai segini juga bisa. Cuma nggak bisa berdiri. Oh segini. Nah segini bro. Kalau untuk bagian dalamnya seperti ini, cakep ya. Ini dari metal tapi tetap dibalut sama kayak karet gitu. Ini nggak melentur, kokoh, enak ini. Loh. Kalau Microsoft Surface di bawah Surface X, Surface 456 itu melentur bro. Jadi pada waktu kamu mencet masih ada kayak gini-gininya. Ini kokoh ini, oke ini. Trackpadnya lebar, kanan kirinya nggak dikasih garis ya, jadi nggak kelihatan. Nggak silent, di sini ada logo Asus ROG Illuminati. Ini sudah backlit, kamu bisa atur melalui software Armor Grid. Sini ada shortcut untuk
Copilot. Nah, feel-nya seperti ini. Ini juga magnet ya. Ceklek loh. Di sini ada ROG Flow. Sayang bro, ini nggak bisa dibuka karena paten semuanya ya. Jadi kamu nggak bisa upgrade. Ini itu kalau saya baca di websitenya sudah pakai 14 layer PCB. Motherboard untuk desktop seri mahal itu 10 layer. Ini tuh 14 layer. Mungkin di komponen-komponen dimasukkan ke dalam board berukuran kecil, tapi fiturnya itu harus masuk semua. Makanya layernya ditinggikan, bro. Jadi kayak gedung ya. Kalau barangnya terlalu banyak, dia harus naikkan gedung. Sama aja dengan layer di motherboard, kayak gitu itu, bro. Sistem pendinginannya ini memakai 2 fan dan memakai teknologi vapor chamber. Jadi bisa menurunkan panas itu lebih maksimal daripada yang bukan memakai teknologi vapor chamber. Jadi kayak lempengan gini, bro ya. Itu nancep ke GPU atau CPU. Kalau laptop pakai double gini ya, namcepnya 2, tapi kalau ini kan pakai prosesor Ryzen, jadi CPU GPU jadi satu, langsung dikasih lempengan sini, kanan kirinya fan-nya. Nah ini semua cover, bro. Nah lempengan itu kayak ada rongga-rongganya gitu, kamu bisa lihat di sini lah, intinya seperti gitu. Ini lebih ciamik soro, teknologi pendingin versi mahal. Kalau untuk prosesor yang memakai prosesor Ryzen AI kasta paling top, paling tinggi kelas dewa, bro. Jadi ada yang Advanced Series ya, Copilot Plus PC, itu Ryzen AI 5 sama Ryzen AI 7. Atasnya lagi, bro, Premium Series Copilot Plus PC itu AMD Ryzen AI 9. Kalau ini Strix Hello Copilot Plus PC. Ini AMD Ryzen AI Max sama AI Max Plus. Ini sudah pakai AI Max Plus. Jadi Max itu yang paling atas kastanya. Kalau Ryzen AI 9 itu di tengah-tengah. Kalau 5 sama 7 ya di Advanced Series. Terus apa kelebihannya? Sudah memakai Zen 5 sampai 16 core. Terus sudah 40 compute unit pakai RDNA 3,5. XDNA-nya atau NPU-nya itu sampai di 50 tera operating per second. Jadi menjalankan Copilot secara offline masih oke, bro. Bisa support. Bandwidth-nya ini gede banget di 256 GB per second. Ryzen AI Max ini ada 4 macam ya. Ada 380 AI Max Pro, 385 ada 2 AI Max sama AI Max Pro, terus 390 juga sama AI Max sama AI Max Pro. 395 ini ternyata masih ada kakaknya lagi, bro, AI Max yang ini, terus ada AI Max Plus Pro. Loh, masih ada lagi tapi, bro, AI Max Plus Pro Ultra Super Extreme Triple Plus King 265. Nah, ini yang paling baru, mungkin akan terbit di 2060 lah. Detail spesifikasinya kamu bisa lihat di gambar ini ya. Jadi mulai dari 6 core, 12 thread, paling tinggi di 16 core, 32 thread, boost clock-nya sampai 5,1, itu untuk yang 395. L-charge-nya paling gede itu di 80 mega, paling rendah 22 mega. Tera operating per system-nya di 50 semuanya, mulai 380, 385, 390, 395. Yang paling ciamik sore itu TDP-nya, bro. Ini di 45 sampai 120 watt. Irit tapi kencang. Terus grafik core-nya mulai dari 16 sampai 40. Kalau untuk GPU-nya ini berbeda dengan Ryzen yang lain, bukan 740, 840 atau Vega, bukan, bro. Ini pakai grafik model yang baru Radeon 80 60S dengan grafik core-nya 40, grafik frekuensinya di 2,9 GHz, support 8K 60 Hz. Terus yang paling ciamik soro karena memorinya ini gede banget di 65 GB LPDDR5X 8000 mAh. 65 loh ya. Bukan 16, bukan 32. 65 GB, ada 2 varian, 65 GB dan 128 GB. Jadi ada 2 varian. Ini yang 65 GB, quad channel loh, bro. Bukan dual channel, quad channel. Terus bisa share dengan GPU itu sampai di display memori VRAM itu di 48 GB, approx total memori itu ada di 56 GB, share memorinya ada di 8. Yang paling ciamik, kamu bisa atur eGPU-nya melalui software AMD, masuk ke performance, masuk ke tuning. Nah, di sini ada dedicated graphic memory 48 GB. Ngeri, ini varian 65 ya. Berarti kalau varian yang 128 GB pasti di atas 48 GB. Kamu bisa pilih 0,5, 1 GB, 2 GB sampai 48 GB. Kalau saya ganti 16 GB otomatis
remaining sistem memorinya jadi 48. Kalau misalkan saya naikkan 48, remaining sistem memorinya jadi 16 GB. Jadi kamu bisa share dengan memori bro. Kalau saya pakai 48 sekalian aja biar mentok. Sisa memorinya 16 GB nggak ada masalah. Udah standar 16 GB. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan seperti gini. Jadi Bang, kalau saya punya laptop Ryzen 7000, 8000 atau AI yang lain, saya tinggikan memori, nanti saya masuk ke AMD, saya tuning, VRAM-nya saya tinggikan biar nge-game-nya lancar. Bener nggak? Ya, bener, bisa bro. Cuma kalau disamain dengan ini nggak bisa, karena kamu masih pakai eGPU versi yang lain, mungkin pakai Vega, pakai 740 atau 800 series, tapi kalau ini udah pakai 8060S. Perbedaannya di clock-nya beda, terus graphic core-nya juga beda, TOPS-nya beda, dan sistem arsitekturnya beda. Jadi biarpun sama-sama VRAM-nya bisa ditinggikan sampai 48 GB atau lebih, ya kencengan yang ini bro, karena ini memakai arsitektur terbaru. Sudah built-in Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4. Kalau untuk baterainya di 70 Wh, dipakai idle gaming itu seperti ini. Kalau untuk penyimpanannya NVMe Gen 4, kalau untuk speednya seperti ini, kamu bisa ganti di sini ini 2230, kamu bisa ganti 2 tera atau lebih. Kalau yang lain nggak bisa diganti bro ya, paten. Untuk mengontrol daya dan tegangan ke prosesor, Asus ROG Flow ini memakai 14 VRM fase. Persis kayak motherboard seri high-end ya, Z890, X870 itu kan di atas 10 bahkan di atas 20 bro. Ngeri. Kalau untuk layarnya ini ukurannya di 13,4 inci, ini glare tidak anti glare, framenya ini standar ya. Ya nggak terlalu tipis. Terus bagian atasnya ada webcam. Webcamnya ini di 5 megapiksel, jadi berbeda ya. Kalau yang di belakang 13 megapiksel pakai infrared, depan ini 5 megapiksel pakai infrared. Terus sudah Gorilla Glass 5. DXC coating, ini udah touchscreen juga. Kayak gini nih. Terus ini kelebihannya itu specular refleksinya berkurang 4%. Jadi biarpun dia glare, tapi tidak terlalu ngereflek seperti kaca. Namanya ROG Nebula Display, 13,4 inci 2,5K 2560 kali 1616 banding 10 aspek rasionya, pakai IPS ya, belum OLED atau mini LED. Terus di CEP3-nya diklaim 100%, refresh rate-nya 180, adaptive SIM yang paling ciamik soro, layar ini sudah Pantone validate. Jadi Pantone ini adalah patokan warna internasional untuk semuanya, mau percetakan, mau animasi, mau gambar, mau 3D atau apa. Pokoknya kalau kamu memiliki warna, kamu bisa patenkan melalui Pantone. Misalkan biru saya Pantone nomor ini. Jadi pada waktu kamu bikin warna, entah itu baju, entah itu cat mobil, entah itu poster, kalau udah Pantone-nya warna ini, pasti akan sama dan tidak meleset. Wah, ciamik soro bro, inilah mahal layarnya nih bro. Kalau untuk color gamut dan kontras rasio dan lain-lain, kamu bisa cek di sebelah sini bro. Oke, ini adalah kualitas kamera dari Asus ROG Flow Z13 nge-wet, warnanya asli, ghostingnya minim coy, detailnya kamu bisa lihat, mantepnya bro. Dari dekat seperti ini suara saya, kalau dari jauh seperti ini bro, ciamik, ciamik ini sudah infrared loh ini. Kalau untuk speakernya ini kencang, cuma kurang kencang lagi. Ini totalnya ada 4 speaker, ada AI noise, sudah Dolby Atmos, sama certified high-res audio. Jernih, cuma kurang kencang lagi. Ini proses render 100% kerja CPU, maksimalnya di 44, centernya di 41, posisi center, minimumnya di 29. Area panas ada di bagian sebelah sini sama bagian sebelah sini bro. Tuh, bisa lihat.
Nah, jadi masih adem kalau dipegang kanan kiri ya, karena posisi panasnya ada di tengah sama di ujung-ujung. Retreat! Hunt him down! You finished your essay? Haven't started. Oh. Well, let's get to the city and take care of Marco quick then. We gotta stand these situations, Spider-Man. Let's move. Let me get 'em pushing past the limits, pushing past the ceiling. Promise I'ma end it. Most people got power in them till they show the light, then they make you dim it. Most people, man, they scared of risk it. That's the only way you I know my enemies not gonna play nice, so I'ma give it my all every time. Let go of fear, it's just all in your mind. Surprise what you find if you just look inside. Para la fila humana. No seas víctima de la moda. Por tu seguridad, lleva un chaleco de armadura. Nah, seperti itu review dari Asus ROG Flow Z13, ada dua varian 32GB dan 64GB. Harganya di 35 juta dan 40 juta. Kalau saya ya mending sekalian yang paling tinggi ya bro ya, Asus ROG Flow Z13 Ryzen AI 9 Max Pro Ultra Super Extreme XNXX King. Nah, kalau kalian cocok, linknya ada di deskripsi. Saya dari Christian di Kioscom Channel, salam teknologi.